Next. Selain karena gaya hidup, hipertensi bisa disebabkan oleh faktor turunan. Ya, memang penyakit kardiovaskular terkait jantung dan pembuluh itu ada faktor genetiknya. Ya, ada beberapa terkait genetik, entah itu dari ibu atau bapak. Misalkan ada cara menanyakan dokter tuh gini. Jadi dokter itu selalu dididik untuk anamnesis atau bertanya pada pasien. Misalkan kita mau check up, ada orang tuh pernah nyeri dada, tapi menghilang. Kita pasti pertanyaan pertama adalah, ada nggak anggota keluargamu dari kakek, nenek, bapak, ibu, atau saudara yang pernah mengalami kematian mendadak? Itu sebenarnya pernah nggak sih mati karena stroke? Untuk mengecek apakah orang ini pernah stroke, ada keluarga yang mati karena stroke hemorrhagic, jadi stroke karena perdarahan, pecahan pembuluh darah di otak, atau serangan jantung, atau henti jantung. Nah, biasanya kalau ada 3 penyakit ini, itu memang genetiknya ada potensi anggota keluarganya mengalami hal yang sama. Contohnya aneurisma yang di pembesaran di sirkulus bilisi. Nah, itu teknis sekali. Jadi dari sini biasanya kita akan menyarankan orang untuk cek lab. Biasanya faktor koagulannya, terus kita cek ekokardiogram jantungnya. Nah, itu untuk meminimalisir genetik dan itu jawabannya fakta. Hipertensi itu biasanya sangat terikat ke genetik, sama diabetes itu juga genetik. Nah, kalau diperparah dengan gaya hidup yang jelek, penyakitnya akan cepat muncul. Gitu. Contohnya kalau genetik, misalkan penyempitan di arteri koronaria bagian kiri. Arteri koroner itu adalah arteri yang memang memberikan makan buat jantung. Ternyata genetik ibunya ada penyempitan di kiri. Nah, anaknya tahu. Berarti kemungkinan besar anaknya akan ikut kan. Karena nempel Y kan. Misal anaknya cowok gitu kan. Kan kromosom XX sama XY. Nah, nanti nempel di X. Nah, berarti kalau cowok X-nya cuma 1 udah pasti kena nih. Pasti ada potensi dia. Ternyata dia gaya hidupnya jelek banget. Tidur begadang, makan makanannya berantakan, nggak pernah olahraga, sedentary lifestyle. Ya, penyempitan tersebut akan menimbulkan gejala di waktu muda. Mungkin di ibunya baru muncul di usia 50 gejalanya. Tapi di anaknya karena dia gaya hidup buruk, genetik ditambah gaya hidup buruk, wah itu chaos, gejalanya akan muncul lebih cepat. Itu alasan buat teman-teman sekalian kalau bapak ibu atau kakek nenek atau mbak buyut ada yang meninggal dadakan karena stroke, henti jantung atau serangan jantung, dan serangan jantung segera check up. Gitu. Next.